teman-teman sering mendengar kata persembahan, namun banyak yang belum mengerti arti sebenarnya. Yuk kita gali maknanya lebih dalam. Pertama, kita harus mengerti akan betapa besarnya hal yang Tuhan lakukan terhadap hidup kita. Untuk meresponi hal tersebut, kita harus dengan berendah hati untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan kita. Persembahan memiliki arti sederhana, yaitu sebagai sesuatu yang kita berikan, ungkapan rasa syukur kita, ataupun bentuk penyerahan diri kita. Oke, kita masuk ke bagian menariknya, yaitu konteks persembahan kepada Tuhan. Ini dimulai dari kisah di mana sebelum Yesus hadir ke dunia, persembahan dilakukan oleh orang beriman kepada Bapa di sorga dengan cara memberikan korban bakaran, dapat berupa hewan ataupun hasil bumi. Kemudian hal itu berubah ketika Tuhan Yesus telah hadir ke dunia untuk menggenapi Injilnya dan menebus dosa manusia. Oleh karena Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya sebagai persembahan yang hidup kepada Bapa, maka persembahan di zaman modern ketika Tuhan Yesus telah hadir dapat dilakukan dengan cara kita sebagai orang percaya menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Namun dengan catatan penting, persembahan yang kita berikan harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan tujuan dan maksud yang baik serta hati yang tulus untuk menyerahkan apapun yang kita miliki di hidup kita. Contoh hal yang dapat kita persembahkan yaitu tubuh kita sendiri yang kita seutuhnya serahkan kepada Allah. Kemudian waktu yang kita miliki, bahkan harta benda yang kita miliki. Dan tak hanya itu, kita juga dapat melakukan puji-pujian ataupun memberikan persembahan berupa uang ataupun materi kita kepada orang lain sebagai bentuk persembahan kita. Mempersembahkan tubuh kita berarti kita dengan baik menjaga tubuh kita sebagai bait Allah dan menyadari bahwa kita ini kudus di hadapan Allah. Selagi dengan waktu yang kita miliki, kita dapat lakukan untuk melayani orang lain ataupun melayani Tuhan. Dan terdapat puji-pujian ini dapat kita lakukan dengan cara beribadah ataupun ketika kita sedang bersaat teduh. Untuk mendukung pernyataan-pernyataan yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat satu ayat yang relevan. Terambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31 yang berbunyi demikian. Demikian yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jika kita gali lebih dalam, maksud dari firman tersebut adalah bahwa apapun juga yang kita perbuat di dalam hidup kita, hendaklah itu tertuju untuk kemuliaan Allah dan dengan persembahan yang benar. Untuk dapat memberikan persembahan yang benar kepada Allah, yuk sama-sama kita cek apakah diri kita sudah melakukan hal-hal ini dan apakah diri kita sudah memperhatikan hal-hal ini. Yang pertama, apakah kita sudah sepenuhnya berserah dan percaya kepada Tuhan, atau masih adakah hal yang membuat kita ragu untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Yang kedua, apakah hal yang kita perbuat dalam hidup kita sudah benar dan tidak melenceng dari apa yang telah difirmankan olehnya? Yang ketiga, apakah kita memiliki hati yang tulus dan ikhlas untuk memberikan apa yang kita punya? Keempat, apakah diri kita memiliki kerinduan untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama kita dalam melakukan persembahan? Kelima, ketika kita sudah mampu memberikan yang terbaik yang kita punya, baik itu talenta, bakat, hingga materi yang kita miliki, maka dari situ kita telah melakukan persembahan yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Dan bagian terakhir adalah refleksi pribadi saya. Nah, dengan menyampaikan pesan ini kepada teman-teman sekalian, saya juga tentunya berefleksi atas tindakan yang sudah saya lakukan sejauh ini. Memang tidak mudah memiliki hati yang bersih dan kudus, apalagi untuk dapat melakukan semuanya tertuju kepada Tuhan. Terutama dalam natur manusia dan keberdosaan manusia,
yang memiliki sifat egois. Nah, salah satu bentuk persembahan yang telah saya lakukan adalah saya dengan baik memanfaatkan talenta yang Tuhan telah titipkan kepada saya, baik untuk melayani orang lain dan juga untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Untuk itu, saya mengajak teman-teman, yuk kita sama-sama berjuang dan belajar untuk menjadi persembahan yang benar sebagai orang yang percaya. Juga, saya menantang teman-teman semua untuk memiliki waktu pribadi dengan Tuhan selama 1 hari dan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas hari-hari yang telah Tuhan beri.